Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mau Coba Channel. Ya, di kesempatan kali ini kita mau ngebahas kambing yang hobinya teriak-teriak kayak gini guys. Tuh, yuk kita dengerin. Mbak, mbak, mbak. Kurang puas ya dengarnya. Yuk kita mendekat ke sana guys. Ntar ya, aku pakai payung dulu. Ini cuacanya lagi hujan guys. Ya, Mbak, 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 Mbak. Iya, ini kambing kita ini. Nah, kita lihat dulu pakannya. Ini pakanannya udah tinggal semak-semak aja guys. Kemarin penuh ya. Oke. Yuk kita bahas dulu ya. Oke guys, balik lagi di Mau Coba Channel. Di kesempatan kali ini kita lagi sabar bos, sabar ya. Di kesempatan kali ini aku pengen cerita sedikit atau ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang kambing yang kalau dia teriak itu nggak karu-karuan kerasnya guys. Jadi pada dasarnya ini yang paling keras ini teriaknya kebetulan yang betina. Kebetulan prediksi kita semua lagi hamil. Nah, mungkin faktor dia teriaknya itu sampai tenggorokannya kayak mau lepas itu, dia itu faktor butuh nutrisi yang banyak. Jadi intinya gini, karena dia hamil, dia cerewet ya. Jadi kalau pakanannya itu kurang, tidak sesuai dengan selera mereka, mereka teriak keras banget kalau teriak ya. Jadi kayak gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan ya, pertama stok pakanan harus banyak. Nih, jadi itulah. Nah itu. Jadi mungkin banyak yang gini teman-teman. Banyak yang di beberapa tetangga yang punya kambing juga itu mengeluhkan kambing kok tidak bisa diam, teriaknya tidak karu-karuan. Jadi merasa malu sama tetangga yang lain gitu. Karena teriaknya itu luar biasa kenceng kayak gitu ya. Nah ini masih teriak-teriak di belakangnya teman-teman. Nah, terutama yang ini nih. Ini dua nih. Jadi perutnya udah mau meledak nih, memang udah mungkin sebulan lagi mudah-mudahan berhasil ya beranak ya. Jadi itu guys. Jadi mereka ini kalau teriak itu luar biasa kencangnya ya. Jadi sampai tenggorokan tuh kayak gitu ya. Jadi luar biasa banget. Nah, sebagai peternak yang ya kambing ini memang kompleks ya. Kalau teman-teman tahu, saya dari awal yang otodidak, ini bahkan sampai sekarang masih terus belajar ya, memahami gimana sih sebenarnya pelihara kambing yang baik, yang ayem, yang tenang itu seperti apa sih. Jadi banyak masalah gudiknya, iya, terus terutama pakan teman-teman. Jadi kambing ini ada yang orang tuh ngeluh karena dia nggak suka makan, udah dikasih makanan yang enak tapi nggak dihabisin, atau makannya itu nggak semangat kayak gitu. Ada yang makannya terlalu banyak kayak yang punya kami ini, terlalu banyak sampai saking banyaknya sampai kita kewalahan cari pakan ya kan, karena kebetulan 6 ekor juga, terutama yang perempuan nih, betina nih, ini nih kenceng banget makannya. Jadi itu. Nah tapi banyak hal positif yang sudah saya dapatkan. Artinya kalau kita mencukupi pakannya itu sesuai dengan perutnya mereka kayak gitu ya, itu kalau mereka kenyang jam-jam segini tuh tidur. Nanti sebentar kalau kita sudah kasih makan kenyang, dia tidur. Nah itu melegakan hati sekali kayak gitu teman-teman. Jadi memang harus dibangun rasa senang bahagia itu, harus dibangun dulu sih. Nah, jadi kita itu menghindari banyak keluhan. Kalau piara-piara seperti ini banyak keluhan. Banyak keluhan itu disiasati bagaimana supaya ya pasti ada lah ya, namanya negatif positifnya tuh pasti ada, rasa mengeluh, rasa capek itu pasti ada. Tapi kalau kita fokusnya ke sana ya kita nggak perlu piara kambing, aman malah nggak punya peliharaan. Tapi kalau kita mengniati, kita kreatif ya, kreatif itu dalam artian kambing ini potensi gitu, dia tuh punya potensi. Meskipun banyak orang piara-piara kayak gini nggak ada hasil, malah berpotensi mati lah dan lain-lain lah, buang-buang tenaga dan lain-lain, itu harus
pelan-pelan kita singkirkan. Jadi kita harus cinta dulu, kita suka dulu. Seperti yang ini kemarin scabies itu alhamdulillah habis disuntik lumayan guys. Jadi udah bisa, artinya nyuntik sendiri tuh kebanggaan ya. Jadi udah bisa nyuntik kambing, kita tahu solusinya. Kemarin ada yang berulat juga ya, itu selesai juga masalahnya. Ada yang mencret, selesai juga masalahnya. Masalah kandang tuh yang di sana, kandang yang di sana itu selesai juga masalahnya. Kita pindah ke sini. Nah sekarang ada masalah baru teman-teman. Jadi karena di bawah ini ya di semen ya, ini kan kondisinya ini kotorannya udah pada numpuk nih. Nah kita sudah punya tuh penampungannya di sana. Tuh teman-teman bisa lihat tuh di sana tuh. Coba aku zoom ya. Nah tuh itu, nah itu kotoran yang kita coba olah, sudah diolah. Itu yang masih tumpukan tuh, yang di sana yang hitam tuh. Nah jadi kayak gitu guys. Jadi ini lagi masalah kencingnya ini. Kencingnya sih kita sudah bagus ya, kita udah punya penampungan. Cuman aromanya karena mungkin bawahnya ini kita semen guys. Jadi memang kemarin ada sedikit ya perbedaan anu lah. Maksudnya saya sih pengennya biar aja di tanah, cuman karena rapi kita mau tampung, katain bapak coba di semen. Akhirnya di semen ini masalahnya adalah aroma kencingnya itu nyengat. Jadi kita perlu yang namanya nanti kita rombak. Jadi pengennya mau dipindah sama aja sih menurut saya, kalau bawahnya juga tetap di semen. Kita mau coba dulu, kita akan coba dulu, nanti akan dibongkar bawahnya supaya dia air kencingnya nanti merembes ke tanah seperti itu. Nanti perkara penampungan air kencingnya nanti dulu kita pending dulu ya guys. Jadi kita manfaatkan kotorannya aja dulu. Oke, itu masalah yang nanti akan coba kita selesaikan. Nah oke guys, balik lagi di ngobrolin soal suara kambing yang nah karo-karuan itu cocoknya ya. Jadi yang bisa aku sharingkan di sini adalah bahwa pola makan guys. Jadi pola makan mereka harus diatur ya. Kalau di saya itu ya kita tahu indikatornya, berarti kalau mereka teriak-teriak itu lapar lah. Karena biasanya kalau pagi jam segini kita kasih makan. Jadi yang harus kita perbaiki itu adalah pola makannya. Jadi kalau konsisten di pagi dan sore itu jam berapa, pagi jam berapa, sore jam berapa. Jadi insya Allah itu yang sejauh ini kita pahami kenapa mereka teriak-teriak itu karena butuh makan, lapar, mereka protes. Apalagi mereka posisinya ada beberapa yang hamil yang teriaknya keras ini ya. Jadi kayak gitu guys. Jadi itu kemudian nutrisi pakannya juga, bukan nutrisi, makannya, jumlah kuantitasnya itu harus sesuai dengan mereka. Kalau mereka dikasih cuma sedikit aja, walaupun sudah dikasih makan, mereka akan tetap teriak. Jadi emang itu, jadi faktor makanan itu. Jadi jadi kalau mereka teriak-teriak itu jangan dikasih setiap waktu guys. Jadi harus dikasih waktunya, makan pagi, makan sore. Biasanya itu yang kami lakukan. Jadi kurang lebih itu guys solusi yang biasa kita lakukan kalau kambing-kambing ini lagi teriak-teriak gitu ya. Tapi kita akan coba nanti kalau misalnya mereka ini sudah ada yang lahiran atau indukannya pada saat tidak. Karena ada cerita dari beberapa tetangga dan teman juga yang pernah punya kambing, memang kalau hamil tuh memang cerewet bawaan ya. Tapi kalau sudah nanti dia udah melahirkan, kondisi yang tidak secerewet itu. Karena yang kecil di sana itu kondisinya kan lagi nggak hamil, habis keguguran tuh nggak teriak-teriak banget ya. Jadi mungkin itu bisa jadi acuan bagi kita. Jadi kita harus paham juga kondisi kambing yang kita punya. Oke guys, ya mungkin itu yang bisa saya sharingkan pagi ini. Kebetulan lagi hujan deras, ini merata banget. Jadi semoga bermanfaat video ini. Nanti kita sambung di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Mau Mencoba Channel. Karena di Mau Mencoba Channel kita akan ya bikin konten sama kambing, sama kebun-kebun dan lain-lain lah. Pokoknya bebas jalan-jalan dan lain-lain lah. Pokoknya ya semoga kita berusaha untuk menyuguhkan sesuatu yang paling tidak bermanfaat lah, dan kita coba sharing-sharing pengalaman yang saya punya di sini. Semoga bisa jadi ya referensi buat teman-teman yang nonton di sana, juga punya pengalaman yang sama. Oke, see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.